Akhirnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Setelah polemik panjang di media sosial, Ahok terlibat atau tidak terlibat terkait dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga, akhirnya Kejagung memanggil Ahok hari ini. Setelah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Ahok dipastikan akan hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari ini. Nah, menurut teman-teman semua, Pak Ahok ini terlibat atau tidak terlibat nih dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina Patraniaga? Komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Ahok dipanggil Kejaksaan Agung bukan buat dikasih penghargaan, tapi diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Pertamina. Tenang, dia belum tersangka. Tapi siapa tahu. Yang bikin tegang, Ahok datang bawa dokumen rahasia. Rahasia buat siapa nih? Buat ngebongkar pelaku lain? Atau malah buat nutupin sesuatu? Rahasia ini bisa jadi dua kemungkinan. Bongkar dalang sebenarnya. Siapa tahu tiba-tiba ada tersangka baru yang lebih gede, lebih mengejutkan. Atau justru Ahok sendiri yang kebawa arus. Jangan-jangan pas dicek, dokumen itu malah bukti yang menyeret dirinya sendiri. Nah, Kejagung bilang bakal tegas, tanpa tebang pilih. Mantap, artinya mau jabatannya komisaris ke, menteri ke, kalau salah, ya kena. Kita udah lihat banyak kejutan di kasus ini. 9 tersangka dan 1.000 triliun raib. Jadi, ini bakal jadi babak baru. Ahok jadi kunci membongkar kasus ini. Atau justru ikut terbuka jadi tersangka baru. Tunggu aja saudara-saudara. Serial korupsi siapa lagi hari ini? Masih berlanjut. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung itu data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring, memonitoring dari RKAP gitu. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum lagi. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita rekam, tercatat, silakan ke Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan Penyidik, intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Nanti saya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti apa Pak? Yang penyidik pengoperasan saya kira itu banyak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoperasan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Ya saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Pengoperasan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Saya lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan spill dikit Pak. 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Saya kenal itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, tangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Siapa aja Pak? Dengan broker-broker yang broker-broker itu gimana Pak? Dewan komisaris daripada dewan direksi.
Apa yang fokus dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, yang Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya ini periksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang di bawah itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nah, kita ada teguran, ada apa, Bapak banyak sama direksi lah. Ada Gitu ya. atau broker-broker lain? Nggak ada. Kan Pak juga sempat pengen semua broker-broker itu yang Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Awas cek lu biar nggak langka solar. isi namanya pembangunan satu ya sekali Mas. Oh, sudah. Ya, 100.000 pembangunan Genpo. Bisa saja Kejaksaan Agung sebaik memanggil Ahok bukan untuk pertanggungjawaban pidana. Pernyataan-pernyataannya itu jelas itu memberi bisa memberi peta jalan untuk menemukan siapa-siapa pelakunya. Sesudah ribut seperti Komdigi, seperti pagar laut, ini ternyata juga berbalik nih, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat lah ini, sehingga dia mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang. Mungkin itu pemain besar ini punya kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan, bukan di oligarki. Jadi kalau diteruskan nih bahaya, sudah cukup di sini aja. Skandal korupsi di Pertamina terus bergulir dan melahirkan banyak kejanggalan-kejanggalan. Kemarin kita menyaksikan RDP antara Komisi 6 DPR RI yang dipimpin oleh Saudara Andre Rosiade dari Partai Gerindra dengan PT Pertamina. Di sana banyak statement-statement yang disampaikan oleh teman-teman DPR. Dan ada dua peristiwa yang paling menarik dari semua pernyataan-pernyataan itu. Yang pertama adalah terkait beredarnya video ketika Darmadi Duryanto, anggota fraksi PD Perjuangan berbicara. Di sebelahnya ada anggota DPR RI yang kalau tidak salah itu adalah Saudara Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat, sedang menandatangani sebuah dokumen dan menerima amplop coklat. Terlepas dari apa itu amplop isinya, tetapi gerak-gerik Saudara Herman Hairon membuat orang bertanya-tanya tentang amplop tersebut, dan akhirnya lahirlah stigma-stigma negatif dan pemikiran-pemikiran serta opini-opini negatif terkait rapat dengar pendapat tersebut, bahwa seolah-olah RDP tersebut menerima amplop saat RDP dengan Pertamina. Wajar saja publik menjadi curiga dan bertanya-tanya karena gerak-gerik saat menerima amplop tersebut memang sedikit, ya begitulah. Yang kedua, adanya celetukan dari Saudari Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PD Perjuangan yang mengusulkan agar Saudara Ahok dipanggil ke DPR, tetapi Andre Rosiade kemudian menolak dan mengatakan ngapain diberi panggung. Saya heran ya dengan pernyataan tersebut. Jadi sebetulnya rapat dengar pendapat di DPR ini adalah panggung atau memang mau mencari kebenaran untuk rakyat? Harusnya Andre Rosiade menjaga lisannya untuk menyampaikan pendapat karena itu adalah sidang dewan yang terhormat, bukan panggung-panggungan.
kalau itu memang jadi panggung, wow, ternyata kalian menggunakan rapat dengar pendapat itu menjadi panggung. Itu dua hal yang paling menarik dari situ, ya. Ada yang menarik lagi lainnya, yaitu penolakan terhadap dibentuknya panja. Dibentuknya panja atas skandal yang terjadi pada Pertamina oleh legislator PDI Perjuangan. Tetapi lagi-lagi Andre Rosiade, fraksi Partai Gerindra, menolak usulan tersebut dan menganggap bahwa itu tidak penting. Kalau memang ingin membuka seterbuka-bukanya skandal di Pertamina ini, ya memang panja ini sangat penting. Sepanjang panja itu kalau dibentuk tidak juga masuk angin, tidak juga menjadi melempem ketika menerima amplop yang lebih besar. Masalahnya kan itu, keyakinan, kepercayaan publik terhadap DPR kita ini sudah rendah karena dianggap hanya sebagai ajang untuk memperkaya diri. Tiga hal ini adalah peristiwa yang menarik setelah dua tadi yang paling menarik di tengah berjalannya sidang, dan satu lagi adalah yang ketiga tentang penolakan Andre Rosiade membentuk panja di DPR. Apa sebetulnya yang mau dikejar oleh DPR dengan hanya memanggil orang-orang tertentu tetapi takut memanggil Ahok? Ahok ini dianggap mengetahui banyak peristiwa apa yang terjadi di Pertamina. Mengapa Andre Rosiade segitu takutnya ketika Ahok akan dipanggil? Jadi memang akan terjadi perdebatan di tengah publik soal ini. Antara penting tidak penting, antara perlu tidak perlu, antara panggung tidak panggung. Tetapi bagi saya sebagai masyarakat melihat bahwa memang skandal yang terjadi di Pertamina ini harus dituntaskan secara hukum. Karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi di skandal ini harus dijernihkan. Saya sangat berharap sebetulnya saudara Kerry yang sekarang menjadi tersangka, yaitu pemilik perusahaan swasta terminal BBM Orbit di Merak tersebut, untuk membuka suara dan bernyanyilah dengan nyaring. Apakah selama ini memberikan suap kepada para pejabat di Pertamina dan di luar Pertamina untuk mendapatkan proyek tersebut? Bukalah seterang benderangnya, karena itu akan membuka skandal ini secara terbuka dan publik akan tahu siapa sebetulnya penjahatnya. Karena bagi saya para tersangka yang ditahan ini sekarang, ditetapkan sebagai tersangka ini hanyalah operator kecil di bawah. Saya melihat peran mereka itu hanya karena posisinya dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tetapi orang-orang yang berperan besar di balik semua ini belum tersentuh. Bahkan Kejaksaan Agung sudah terburu-buru mengunci perkara ini bahwa si A tidak terlibat, si B tidak terlibat. Padahal mungkin saja si A, si B ini justru adalah aktor pemain utama dari kekacauan ini semua. Jadi saya melihat bahwa skandal Pertamina ini akan berakhir dengan anti klimaks. Tidak ada yang bisa kita harap. Dan hari ini Ahok akan dipanggil oleh Jaksa Agung dan akan diperiksa. Ahok kabarnya akan datang, sebagaimana kemarin saya sampaikan di podcast saya, menurut saya Ahok akan segera diperiksa. Apakah Ahok akan menyebut Nike dan Erick Thohir? Kita tidak tahu. Hari ini kita akan tunggu nyanyian merdu Ahok. Bagaimana merdunya nanti suara Ahok bersuara ketika diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung. Maka saya berharap setelah diperiksa, saudara Ahok akan membuka clue-clue garis besar peristiwa yang terjadi sesungguhnya di Patra Niaga ini. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.